Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Alhamdulillah di mana kata yang sering kita ucapkan setiap harinya sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di malam hari ini kita sama-sama bisa menghadiri majelis ilmu. Kita sama-sama bisa melangkahkan kaki ke tempat yang sangat berkah ini guna melaksanakan suatu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan insyaallah sebentar kita akan lanjutkan sholat isya secara berjamaah pula. Seperti biasanya jemaah sekalian, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia masjid yang telah memberikan izin kepada kami untuk mengisi kajian di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati semua. Yang kedua, salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua, sebagai petunjuk umat Islam di seluruh dunia, sehingga sampai detik ini kita bisa merasakan nikmatnya Islam, dan sampai detik ini pula kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jamaah maghrib dan teman-teman sekalian, guru-guruku sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai tema yang akan saya bahas pada malam hari ini, yakni tentang ada 8 jenis rezeki dalam Al-Quran. Namun sebelum saya berbicara panjang lebar, saya memohon maaf dulu kepada jamaah sekalian dan teman-teman sekalian. Sebentar mungkin saya hanya bisa menyampaikan beberapa nasihat sekitar 20 menit kurang lebih, karena setelah kajian ini saya berangkat ke daerah Palampang mengisi taksiyah. Jadi mohon maaf kalau sebentar agak singkat. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhijrah, ya, ketika kita punya niat berhijrah, jangan sama sekali takut kehilangan dunia. Ingat, dengar baik-baik. Ketika kita punya niat berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut kehilangan dunia. Buka Quran surah ke-51 ayat 22. Lihat kalimatnya, hai manusia, ya, di langit itu rezeki kalian sudah saya tetapkan, akan saya berikan, jangan takut itu tertukar semua. Ya, terdapat dalam surah ke-51 ayat 22. Lihat teman-teman sekalian, jamaah sekalian, rezeki Anda kata Allah sudah diatur, sudah ditetapkan, ya, sudah dijanjikan, dan tidak akan tertukar begitu saja. Demi Allah, ya, saya katakan rezeki kita itu sudah diatur, yang belum jelas itu surga kita. Rezeki sudah diatur, yang belum jelas itu adalah surga kita. Ya. Jadi jangan takut kalau hijrah kehilangan rezeki, mustahil itu terjadi jamaah sekalian.
Setiap hamba Allah yang terlahir sudah ditetapkan kadar rezekinya dan tidak akan pernah berkurang sampai dia wafat, sampai dia meninggalkan dunia ini, tidak akan berkurang. Begitu dia wafat, tidak akan pernah wafat kecuali semua rezekinya dia terpenuhi. Jadi kita sebelum wafat pasti kita akan mendapatkan rezeki kita masing-masing, yakin dan percaya. Dan itu sudah aturan Allah. Cuma memang dirahasiakan. Ya, rezeki ini dirahasiakan jamaah sekalian. Tidak diperlihatkan begitu cepat. Butuh usaha. Ya, butuh usaha. Kenapa dirahasiakan? Sebab kalau diberikan secara langsung, ya, diketahui secara langsung oleh manusia, maka manusia tidak akan pernah merasa semangat untuk mencarinya. Tidak ada usaha ketika sudah dinampakkan rezekinya di hadapannya masing-masing. Makanya Allah rahasiakan rezeki kita masing-masing. Banyak orang terkadang bolak-balik, ya, berangkat pagi pulang malam, ya, berangkat malam pulang malam, ya, hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat, kenapa kita susah-susah? Yang kita ini dapat, kenapa yang susah-susah? Kenapa yang sulit-sulit kita cari? Kalau ada yang halal, kenapa yang haram-haram yang kita cari? Ya. Padahal kata Allah ada amalan yang harus kita lakukan supaya rezeki kita lancar. Apa itu? La in syakartum la azidannakum. Ya. Apa itu la in syakartum? Jika kalian bersyukur, ya, la azidannakum, pasti aku atau Allah tambahkan nikmat untuk kita semua. Selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa jenis rezeki dalam Al-Qur'an. Yang pertama yakni kita masing-masing bisa melihat di kertas yang dibagikan. Yang pertama itu rezeki yang sudah dijamin. Rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Dan tidak satu pun makhluk bergerak di bumi ini melainkan semua dijamin Allah rezekinya. Ya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Quran surat ke-11 ayat 6. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah telah menjamin rezeki bagi semua makhluk hidup. Semua makhluk yang bernyawa telah diberikan rezekinya masing-masing oleh Allah agar dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Yang kedua, kita lihat kembali rezeki karena usaha, ya, rezeki karena usaha. Tentu saja manusia perlu berusaha agar mendapatkan rezeki. Usaha yang dimaksud adalah bekerja. Jangan berharap rezeki kita lancar ketika tinggal tertidur saja di rumah. Jangan berharap rezeki kita akan lancar begitu saja ketika pagi hari kita tidak pernah terbiasa bangun sholat subuh. Terkadang jam 10 menjelang siang baru bangun. Jangan harap rezeki kita akan lancar jamaah sekalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran surah An-Najm surat ke-53 ayat 39 yang artinya, dan diajarkan pula dalam lembaran-lembaran kitab suci itu bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan usahanya yang baik atau buruk tidak akan dihilangkan begitu saja. Ketika manusia bekerja keras, maka rezekinya akan berlimpah, tergantung dari usaha kita masing-masing jamaah sekalian. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Ya, rezeki karena bersyukur. Ketika manusia telah mendapatkan rezeki yang ia usahakan, maka manusia perlu bersyukur atas apa yang telah ia dapatkan. Maka dasi tamat tak riolo syukuru yang kai ya sabarkan yang gagai. Syukuri apa yang ada, sabarkan yang tidak ada. Itu yang harus kita pegang teguh. Jangan dipaksakan kalau tidak ada. Karena kenapa? Ketika kita paksakan yang tidak ada, yakin dan percaya Cina-Cina itu ditomi masih sah. Cina-Cina itu ditomi malipuno. Wafat di nuluta, lalu di makbura malibu, talapura masengke-cengke. Magai karena pikiran yang banyak. Kita sendiri yang siksa diri kita. Selanjutnya adalah rezeki yang tidak terduga. Rezeki ini hanya dikhususkan bagi makhluk yang bertakwa kepada Allah. Ya, amalan yang bisa mendatangkan rezeki tak terduga ada 4. Ini amalan, ya.
ketika kita berharap rezeki yang terduga. Yang pertama, rajin sholat malam. Ya, rajin sholat malam. Ini yang harus kita biasakan. Ya, usahakan setiap malam, usahakan kita terbangun. Usahakan kita terbangun sholat malam. Kenapa? Disitulah saking indahnya berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyak istighfar saat sahur, apalagi sebentar kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Perbanyak istighfar ketika menjelang sahur, yakni setelah sholat malam. Yang ketiga, yakni rajin bersedekah. Rajin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah itu selain melancarkan rezeki, bisa menyembuhkan penyakit Bapak Ibu yang sudah rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, perbanyak berzikir. Makanya ketika sudah sholat, jangan langsung berdiri tinggalkan tempat sholat. Usahakan kita berzikir. Berzikir dulu, minimal subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Baru kita tambah satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal itu yang kita baca setelah sholat. Minimal itu. Perbanyak berzikir di hadapan Allah. Ketika kita punya masalah yang banyak, perbanyak berzikir di hadapan Allah. Ya. Jangan ragu. Usahakan lisan kita ini selalu menyebut nama Allah, agar selalu Allah turunkan keberkahan dalam diri kita. Ya. Yang kelima, rezeki karena istighfar. Ya. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Beristighfar kepada Allah. Kita ini setiap hari penuh dengan dosa. Makanya jangan lupa selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyukai hambanya yang selalu memohon ampun kepadanya, daripada ada orang terkadang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, rezeki karena menikah. Ini yang paling penting juga, khususnya teman-teman yang belum ketemu jodohnya. Setelah menikah itu pasti ada rezeki. Ya, mana buktinya? Allah mengatakan menikah bukan hanya karena saling mencintai, menghindari perbuatan maksiat, tetapi menikah juga dapat melapangkan rezeki bagi pasangan suami istri. Allah akan membukakan pintu berkah bagi orang-orang yang menikah. Allah bersabda dalam surah An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ada janji Allah. Ketika kita sudah menikah, pasti ada janji Allah. Rezeki kita akan lancar, jamaah sekalian yang sudah rahmati dan muliakan oleh Allah. Jadi ketika ingin kaya, ingin rezeki lancar, menikahlah. Setelah menikah belum kaya, apa lagi? Menikah lagi. Setelah menikah belum kaya, menikah lagi. Coba yang sudah rahmati dan muliakan oleh Allah. Ya, itu kita yakinkan kepada diri kita masing-masing, bahwasanya itu janji Allah tidak ada yang seperti janji-janji palsu. Semua pasti akan terkabul jika kita bersungguh-sungguh mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, rezeki karena anak. Ya, rezeki karena anak. Anak merupakan karunia yang Allah berikan kepada pasangan suami istri, agar keduanya merawat anak dengan baik. Allah telah memberikan rezeki kepada setiap anak, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang sangat besar. Quran surah Al-Isra ayat 31. Ketika kita mempunyai anak yang banyak, terkadang masyarakat pernah saya temukan di luar sana mengeluh, mempunyai anak yang banyak, dia mengeluh. Padahal masih banyak orang di luar sana yang ingin sekali mempunyai buah hati. Akan tetapi ketika kita mempunyai anak, tabe, dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quranul Karim.
Apalagi di zaman sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati dan muliakan Allah, anak-anak sekarang lebih dekat dengan handphone dibanding Al-Quran. Betul tidak? Siapa yang salah? Bukan anak yang pertama kali yang kita salahkan, tapi diri kita sebagai orang tua yang harus kita laksanakan, yang kita salahkan. Ya. Karena kenapa? Saking pentingnya anak-anak dekat dengan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalamnya. Terkadang kita diberikan petunjuk oleh Allah, namun terkadang kita simpan Al-Quran di lemari. Apalagi dengan adanya handphone ini, pengaruh luar biasa. Dengan adanya game online, skater, super wing, mega wing, ya, Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya, lupa dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hayya 'alas shalah, dia masih sibuk dengan HP-nya. Ya. Padahal hayya 'alas shalah, mari mendirikan solat. Untuk apa solat? Hayya 'alal falah, mari menuju yang namanya kemenangan. Ketika ingin kita menuju yang namanya kesuksesan, ingin menuju yang namanya kemenangan, maka yang pertama yang harus kita perbaiki adalah solat. Itu harus kita perbaiki. Dekati anak-anak dengan Al-Quran. Apalagi kita lihat anak-anak sekarang, cewek-cewek di luar sana, perempuan di luar sana, menampakkan aurat di media sosial, bergoyang-goyang yang tidak sepantasnya. Berapa orang yang lihat di media sosial, begitupun orang tuanya akan merasakan nanti sisa di neraka. Jadi tabek silumpuang sebelum terlambat. Dekati anak-anak dengan Al-Quran. Ustaz, anak-anakku mau saya kasih jadi penghafal. Bagus. Ustaz, anak-anakku tidak bisa menghafal karena terkadang dia menghafal sakit kepala. Kalau tidak bisa menghafal anak-anak, kita juga sebagai orang tua tidak bisa menghafal. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membiayai penghafal-penghafal Al-Quran. Kita yang membiayai. Kalau sudah tidak bisa menghafal keluarga kita yang membiayai. Supaya pahala hafalannya juga mengalir kepada kita. Itu yang harus kita lakukan jamaah sekalian. Yang terakhir, ya, rezeki karena sedekah. Ya, rezeki karena sedekah. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya ya kamu dikembalikan. Quran surah Al-Baqarah 245. Ya. Banyak yang beranggapan bahwa ketika seseorang yang memberikan sedikit apa yang dia miliki kepada orang lain, maka apa yang dia miliki oleh orang tersebut akan berkurang. Itu pendapat orang lain. Ketika dia bersedekah, dia beranggapan hartanya berkurang. Padahal sebaliknya, semakin kita bersedekah, yakin dan percaya Allah akan gantikan jauh lebih banyak dari itu. Dan saya sudah buktikan jamaah sekalian. Saya sudah buktikan sendiri. Pernah suatu ketika saya sangat membutuhkan yang namanya uang. Saat itu ada masalah saya, harus dibayar. Tiba-tiba saat itu saya tidak punya uang sepersen pun, tidak ada. Ya, tidak ada. Akhirnya saya mengatakan kepada istri saya, mari kita berniat dengan ikhlas. Kita sama-sama bersedekah di jalan Allah dengan niat tertentu. Alhamdulillah, tidak hitungan 1 minggu, detik itu pun ada rezeki yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui keluarga. Itulah janjinya Allah. Ya, jangan ragu dengan janji Allah. Jangan ragu dengan janji Allah. Ya, ini adalah 8 jenis rezeki yang ada dalam Al-Quran. Manusia perlu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti yang dikatakan pepatah Bugis tadi yang saya sampaikan, syukuru ki engkai ya sabaraka degagai. Syukuri apa yang ada, sabarkan yang tidak ada. Selalu bersyukur. Ketika hari ini banyak teman-teman kita yang tidak bisa menghadiri majelis ilmu, itu kita sama-sama mendoakan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Jangan dicela, tapi didoakan. Karena kenapa? Kalau kita celah orang yang terkadang tidak mau menghadiri majelis ilmu, itu tidak ada bedanya dengan kita. Kita doakan semoga Allah memberikan hidayah. Yang kedua, terkadang ada orang-orang di luar sana yang belum diberikan hidayah, ingin ke masjid, ya, ingin ke masjid mau sholat, jangan dilarang. Karena terkadang juga ada orang
kalau orang preman, kata lainnya preman, mau masuk ke dalam masjid, terkadang dilarang. Pernah saya temukan, dilarang. Padahal sama halnya kalau rusak motor kita, kita masukkan ke bengkel untuk apa? Untuk baik. Ya. Begitupun orang-orang yang belum diberikan hidayah dari Allah masuk ke masjid untuk apa? Supaya dia menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Makanya saling bermuhasabah diri masing-masing. Jangan saling mencelah, jangan merasa benar. Jamaah yang sudah rahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena sudah cukup 20 menit kurang lebih, karena saya lihat panitia di sana sudah menelpon. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, seperti yang saya ketik tadi di lembaran masing-masing, yakni menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan lagi khususnya Kabupaten Bulukumba ini selalu diberkahi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari segala mara bahaya dan bencana. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau ada kata-kata dari saya membuat hati Bapak sekalian tersakiti, mohon maaf. Kalau ada kata-kata kebenaran, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan minallahi husnan wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.